dan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Sejak saat itulah Belanda ingin menguasai Banten, namun tidak pernah berhasil. Akhirnya pada tahun 1619, VOC mendirikan bandar perdagangan di Batavia. Sejak saat itulah terjadi persaingan antara Batavia dan Banten untuk memperebutkan posisi bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Pada tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Abu Al-Ma'li Ahmad yang wafat pada tahun 1650. Pangeran Surya bergelar Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah. Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah ini lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional sekaligus menandingi perkembangan VOC di Batavia. Beberapa kebijakannya misalnya mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan juga Cina. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Junjung Cina dan kapal-kapal dagang dari Maluku dilarang oleh VOC untuk melanjutkan perjalanannya ke Banten. Sebagai balasan, Sultan Ageng mengirimkan beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Dalam rangka memberi tekanan dan melemahkan kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan beberapa perusakan terhadap kebun tanaman tebu milik VOC. Akibatnya, hubungan antara Batavia dan Banten semakin memburuk. Dalam menghadapi serangan dari Banten, VOC terus memperkuat kota Batavia dan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Noordwijk. Dengan tersedianya beberapa benteng pertahanan, VOC berharap benteng-benteng tersebut dapat menahan serangan dari luar dan mengusir para penyerang tersebut. Sementara itu, untuk kepentingan pertahanan, Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan untuk membuat saluran irigasi yang membentang dari Sungai Untung Jawa sampai Pontang. Selain berfungsi untuk meningkatkan produksi tanaman, saluran irigasi juga diperuntukkan agar memudahkan transportasi perang. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng ini memang banyak dibangun saluran-saluran irigasi. Oleh karena jasa-jasanya ini, Sultan Ageng diberi gelar Tirtayasa, Tirta yang artinya air. Serangan dan gangguan terus dilakukan oleh Banten terhadap VOC. Di tengah-tengah mengobarkan semangat anti VOC itu, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai Raja Pembantu, atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai Raja Pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab terhadap urusan dalam negeri, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab untuk urusan luar negeri bersama putranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purba. Maksudnya Pangeran Arya Purbaya.
Pemisahan urusan pemerintahan ini tercium oleh VOC yang memiliki perwakilan di Banten, yaitu W. Cave. Ia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC ini, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Sultan Haji juga sangat khawatir apabila ia tidak segera dinobatkan menjadi sultan, sangat besar kemungkinannya jabatan sultan itu akan diberikan kepada Arya Purbaya. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk memperebutkan Kesultanan Banten. Timbullah pertentangan yang sangat tajam antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat. 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600 ringgit apabila ingkar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut kembali Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian membangun istana baru yang berpusat di Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Sultan Haji terdesak kemudian meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francoistet. Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke Benteng Tirtayasa. Benteng Tirtayasa juga dikepung tentara VOC. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil meloloskan diri bersama putranya Pangeran Purbaya ke hutan Lebak. Mereka masih melancarkan serangan sekalipun dengan bergerilya. Tentara VOC terus memburu. Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya kemudian bergerak ke arah Bogor. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Ia telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing. Hal ini terbukti setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Pada tahun 1750 berkobar perlawanan yang dipimpin oleh seorang ulama yang terkenal yakni Kitapa. Pada bulan November 1750, gabungan pasukan VOC dan tentara kerajaan berhasil dihancurkan oleh pasukan Kitapa. Kitapa juga mendapat dukungan oleh seorang pangeran yang bekerjasama dengan Ratu Bagus. Perlawanan Kitapa ini juga semakin luas. VOC tidak mau dipermalukan oleh pasukan pribumi. Oleh karena itu, pada tahun 1751, VOC mengerahkan pasukan gabungan yang jumlahnya sangat besar, yaitu mencapai 1.250 personil, untuk mengepung pasukan Kitapa dan Ratu Bagus. Pasukan Kitapa dapat didesak oleh VOC. Namun, Kitapa dan Ratu Bagus dapat meloloskan diri dan pergi ke hutan untuk melancarkan perang gerilya. Kitapa menjadi lambang kekuatan Banten yang tak pernah terkalahkan.